Mabes Polri hingga saat ini masih menyelidiki motif AKP Dadang Iskandar, tersangka penembakan rekan seprofesinya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Kuat dugaan tersangka tega menembak mati korban karena korban membongkar jaringan bisnis tambang ilegal yang dibackingi oleh tersangka. Sabtu 23 November, AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan dinyatakan sebagai tersangka penembakan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar. Polda Sumatera Barat menepis kabar bahwa tersangka mengalami gangguan mental. Tersangka juga menjalani pemeriksaan urin dan hasilnya negatif. Tersangka pun diduga berniat menghabisi nyawa Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, usai menembak mati Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar. Di Reskrimum Polda Sumbar Kombes Andri Kurniawan mengatakan 7 peluru dilepaskan oleh tersangka ke rumah dinas Kapolres yang berjarak sekitar 20 meter dari parkiran tempat tersangka menembak Kasat Reskrim. Kapolres dan penghuni rumah selamat. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga? Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Penembakan yang terjadi pada 15 November ini diduga kuat dipicu pengungkapan kasus tambang ilegal yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Solok Selatan di bawah komando almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar. Dan seperti inilah lokasi diduga tambang ilegal, salah satu sasaran razia yang dilakukan tim Satreskrim Polres Solok Selatan. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat, Kombes Andri Kurniawan, pada malam sebelum tragedi itu terjadi, tim Satreskrim Polres Solok Selatan menangkap seorang sopir truk pengangkut hasil tambang ilegal. Si sopir diduga rekanan tersangka AKP Dadang. Tersangka lantas diduga meminta kepada Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar agar tidak melanjutkan penyelidikan. Namun permintaan tersangka diduga tak digubris korban, sehingga akhirnya penembakan terjadi. Saya melihat di kepolisian ini sudah muncul pragmatisme, kemudian sifat-sifat materialistik yang kemudian karena pragmatisme itu yang menonjol, akhirnya mereka menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi usaha-usaha ilegal. Masing-masing personal memiliki backingan tersendiri gitu loh. Makanya bisa jadi Kabakop ini memiliki backing tersendiri dan kemudian pihak lain juga memiliki pengusaha yang di backingnya juga seperti itu. Ketika muncul penangkapan atau ketika ini dirasa tidak adil, tebang pilih, akhirnya memunculkan konflik seperti ini, seperti itu. Sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit mengeluarkan pernyataan normatif dengan mengancam akan bertindak tegas tak peduli apapun pangkatnya, terlebih bila motif penembakan ini terkait hal yang mencederai entitas kepolisian. Saya sudah perintahkan agar kasus itu proses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas. Sampai saat ini, penyidik masih menyelidiki motif tersangka. AKP Dadang berpotensi dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Tim Liputan CNN Indonesia.